Kita lanjut ya. Oh, ada pengaruh comfort ya? Paling kayaknya ini paling nanti sampai zuhur ya. Kalau lo belum kelar comfort. Terus istirahat ya paling ya. Sholat dulu deh. Sholat dulu deh. Ya, kita lanjutkan dulu sampai azan ini, sampai habis juga. Oke, tadi sudah sampai sini ya. Jadi intinya gini. Nah, tadi kan kita sudah buat namanya login set. Di sini untuk menampilkan app bar tapi yang bentuknya transparan. Ini di dalam sistem overlay style di sini punya anak namanya scaffold seperti yang kemarin. Di dalam scaffold itu ada body sama app bar. Body itu nanti tampilan isinya ya. Untuk child-nya masih di sini karena kita belum buat untuk anaknya. Nah, kita buat lagi di sini. Jadi kita bikin kelas lagi namanya login body. STF juga sama seperti yang tadi stateful. Namanya login body gitu. Jadi sekarang kita main kelas nih. Nah, di child-nya dari atas itu kita panggil yang bawah login body. Login body. Nah, seperti itu. Fungsinya apa ini? Nanti untuk mempermudah sih, kalau misalnya kita mau copy paste tampilan yang lainnya, nah nanti tinggal diubah atasnya aja, sama bawahnya aja. Boleh di-share di WA aja. Kalau ngetik WA. susah. Bentar, Pak. Ini ya tempatnya ini, tempatnya loncat-loncat soalnya. Loncat ya. Iya. Nah, copy Itu. paste semua tuh. Nah, berarti nanti isi dari si halaman login itu nanti ada di bagian login body ya, berarti di bawah sini. Sekarang isinya itu ada apa aja? Nanti ada bagian atas dan bawah. Di sini berarti kita butuh return. Nah, setiap widget itu nanti ada balikan ya, returnnya. Returnnya itu berupa widget juga. Returnnya berarti kita kolom. Titik koma jangan lupa. Dan enter. Untuk kolom children. Nah, dikasih spasi aja yang jaraknya jauh. Seperti ini. Karena bentuk kolom itu dia children, jadi boleh memiliki banyak widget atau anak nih. Banyak widget di sini. Kita bikin bagian header-nya. Container. Width sama dengan atau isinya supaya lebih cepat di copy aja ya, di copy di ini di WhatsApp, jadi tinggal dijelasin aja. Oh iya, image logo JPG ini udah di download belum yang asetnya yang tadi pagi saya share? Udah. Udah. Teman-teman udah Di pada copy semua kemana? Udah di download. Di copy kemana, Pak? Di copy ke image, sebentar belum download juga nih. Image yang mana ya? Yang di WhatsApp, Pak. Yang di WhatsApp aja. Di WhatsApp. Ya. Yang dari Pak Ima ada tuh. Image. Yang jam berapa ya?
Yang pagi, Pak. Jam- Nah, isinya ada ini nih. Nanti ada gambar-gambar Tokopedia, ada logo, produk, kategori. Image yang pagi. Image Pak Maulana. Yang itu ada di WhatsApp di paling terakhir tuh, tinggal di link aja. Ini. Terus hari. Oh, ini image. Oh, iya. Jadi download dulu. Kalau sudah di-download, diekstrak. Dikopikan ke folder, Pak. Foldernya lokasinya itu sebentar. Nah, nanti kan ada posisinya itu di luar lib. Nah, ada di sini. Caranya tinggal klik aja di salah satu folder. Misalnya di lib di kanan. Reveal in File Explorer. Seperti ini. Ini kan ada di luar nih. Tokopedia. Foldernya paste. Nah, di sini posisinya di atas iOS. Di bawah Tokopedia ya? Ya. Folder-foldernya. Langsung di foldernya nggak apa-apa ya? Ya, langsung di sini, Pak. Langsung copy ke foldernya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, semuanya. Jadi di dalam image nanti ada kategori. Ini nggak kita pakai semua sih, secukupnya aja nanti. Sudah? Sebentar, Tokopedia ada Datul. Tokopedia ada Datul. Otomatis nanti di sini ada folder image. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita kopikan. Untuk mendapatkan image ada dua cara. Dengan image asset atau image di dalam aplikasi. Ada juga image URL. Nanti image-nya itu langsung dari online, Pak, dari internet. Nah, URL-nya. Khusus untuk Flutter, jadi kalau misalnya membaca gambar, ini langsung seperti ini nggak bakalan kebaca. Jadi dia ada pengaturannya terlebih dahulu. Caranya itu masuk ke pubspec.yaml. Nah, ini adalah file config dari si Flutter yang berisi dari plugin-plugin, image, font, dan lain-lain. Kalau mau ngaturnya ada di sini semua. Atau plugin pihak ketiga nanti bisa ditambahkan di sini. Caranya gimana tuh? Udah diklik pubspec.yaml-nya. Ya. Di baris ke 43, 44, 45, 46, itu kan di komen ya di bagian asetnya. Tinggal dibuka aja. Ya. Buka. Kemudian tadi foldernya itu kan kita ada image, produk, sama kategori ya. Berarti image, terus image dot kategori supaya foldernya bisa kebaca, sama image dot produk. Seperti ini. Jadi yang wajib dideklarasikan itu nama foldernya. Ini saya di depannya tetap ya? Tetap. Karena kita baca juga di folder image saja, Pak. Yang di rootnya itu. Jadi tetap dideklarasikan. Untuk di pubspec.yaml itu spasi mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya kita spasi seperti ini, itu bakalan error. Jadi harus pas. Nah, ini jaraknya itu untuk aset, dia ada satu spasi ke sini. Untuk image itu ada satu spasi dari aset. Gitu. Kalau udah di save, otomatis nanti dia muncul ini dan nah ini footer get paket exit kode 0 berarti berhasil. Kalau exit kode 1 itu gagal. Ada yang salah di pengaturannya. Munculin yang di bawahnya, yang konsol bawahnya itu pakai apa tuh? Output itu. Terminal, klik terminal, new terminal. Nanti dia otomatis di debug konsol nih kelihatan output. Oh, terminal. Di sini Ctrl S aja, Pak, di save. Di outputnya langsung otomatis ke output. Sorry, itu Ya. tadi
yang dipilih mana tuh yang bisa aset itu baris 43 tuh? Baris 44, 45, 46. Enggak. Maksudnya masuk ke sini tuh. Itu pada tulisannya pubspec.yaml Oh. samping. Ini Pak, nih di sini di paling bawah. File ketiga, pubspec.yaml. Itu file config lah ibaratnya. Pub. Ini yang image.nya Oh. itu diganti itu ya. Iya, diganti. Nama foldernya aja dipanggil. Untuk penamaan Pubspec.yam ya. Iya, betul. Ya, betul. Oke. Sebenarnya untuk penamaan di sini itu bisa panggil foldernya aja atau bisa semua file kita deklarasikan karena ini banyak ya. Jadi bakalan banyak juga. Jadi kita panggil foldernya aja. Kalau udah Ctrl S ya Pak ya. Ya, pastikan di sini exit kode 0. Kalau misalnya 1 itu ada salah spasi atau salah penulisan. Ctrl S itu apa? Di save, Pak, di save. Jadi dia di pubget-nya itu di get. Di get dari project kita itu. Jadi kan ini kan tadi kan taruhnya di folder image, ada kategori. Nah, itu di semua di get sama dia. Dicek, ada, kalau ada berarti 0. True gitu loh, Pak. Saya punya satu ini. Nah, Satu. itu Ada yang salah, Pak. Spasinya mungkin, Pak. asetnya sejajarin dengan tulisan uses material design, Pak. Sejajarin, Pak. Dijajarin sama pagar ini, Pak. Bawah T ya? Ya. Jangan di bawah T. I di bawah T. I-nya di bawah T. Aset. S-nya di bawah S. Asetnya itu sejajar sama tanda pagar yang di atasnya. Nah, Image-nya itu ada satu spasi. Jangan seperti ini, tapi kasih tab. Gitu. Tahu nggak kira-kira kenapa? Jadi dia ada tree gitu, Pak, tree folder. Jadi dia baca dulu nih di Flutter itu ada aset. Nah, di dalam ternyata proyek kita tuh ada folder namanya image. Jadi nggak kalau dibikin sejajar dengan aset, seolah-olah mereka ini nggak satu tree gitu loh, Pak. kalau merah tuh berarti masih salah ya? Tulisannya aset itu merah. Ah, Aset itu memang nggak merah. masalah, itu hanya tulisan aja, nggak masalah. Yang penting Aset, gini, exit ya. code-nya itu 0. Ya. Exit code-nya harus 0. Ini Pak, yang ini di bawah nih. Output. Di clear dulu, Mas. Mas Ilham, di clear dulu. Di clear di sini dulu. Nah, contoh kayak gini ini. Dia di Ctrl S. Ini di clear dulu. Di clear yang sebagai tulisan Flutter. Di mana sih clear-nya? Sebentar. Ini ya. Di sini Ya kan? itu. Bukan. Satu lagi yang ada X-nya. Samping Ini ya. Nah, itu. Ya, ini. Nah, ini kosong nih. Ctrl Ctrl S. S ya. Nah, kayak gini. Nah, dia get gitu. paket. Nah, 0. Exit code 0. oke. Salah di asetnya, ini kenapa ini ya? Harus di itu. Iya, Pak, dia harus nge-get dulu, Pak. Dia ngebaca dulu. Data. Iya. Bukan dia salahnya di aset tuh. Dia sebutin di asetnya. Sejajar dengan hash ya. Oh, Jangan sejajar sama aset malah. Jadi di dalam si Flutter ini dia bakal ngebaca untuk image, icon, itu ada di aset namanya. Itu di luar dari project kita. Di luar dari project Tokopedia ini. Nah, untuk membaca image yang ada di project kita bikin folder lagi namanya image kan. Nah, dia bakal baca nih si image ini di project-nya di foldernya di project yang Tokopedia tadi gitu loh, Pak. Di-get dulu. Dibaca dulu sama dia. Kalau itu belum dibaca sama dia, nggak bakal bisa nanti nampilin image-nya. Nih. Kalau di close dia sama spasinya itu sama use material di sentro, Pak. Ini. Yang komennya juga dihapus juga boleh sih sebenarnya. Ya, yang ada pagar-pagar itu yang hijau-hijau, warna hijau-hijau itu dihapus aja nggak apa-apa. Supaya lebih bersih. Kalau kayak gini kan. Biar nggak mengganggu. Oh, Barisnya jadi bingung nih. Pokoknya yang hijau-hijau, Pak, yang ada pagar pertamanya itu dihapus aja nggak apa-apa. Kalau gua latar belakangnya kan hitam, itu tulisan image-nya merah nggak apa-apa ya? Gua cocokin dengan yang nggak apa-apa, Pak. Yang penting gini, Pak, yang penting exit code-nya itu yang penting exit code aja dulu. Oke. Nah, kemudian untuk ngelihat exit code-nya itu harus nampilin apa sih? View. Ctrl S. Ya, saya sudah save. Cuman terminalnya dinyalain dulu. Ini di atas, Pak. Terminal, new terminal. Terminal.
new terminal. Kan udah seperti ini. Oh, Terus di save. Ctrl S. Ctrl S. view terminal, view Terminal bukan new terminal, new bukan view. Terminalnya langsung aja. oh terminal, new terminal. Ini Ya. Oh, ya ini. terus itu gua Ya, Ctrl ya. S gitu ya. Problem Problem. Oh. di clear dulu ya semua ya. Di clear dulu ininya apa namanya? Console-nya itu biar bersih. Baru Ctrl S. Nih, udah bersih. Output-nya jadi bersih, Problem. baru Ctrl S. Bersihnya pencet apa sih? Ini gua Ini nih, tulisan Ini, Flutter, Pak. Pak. Tulisan Flutter yang di Yang bawah. ini nih. Clear output. Clear output. Oh. Ya. All. Terminal. Ini terminal. Problem. Di output, Pak. View. Wah ini punya gua banyak error nih, mesti diulang semua nih. Iya. Sebentar. Clearnya gua belum ini nih. Bapak mendingan share dulu, share screen dulu, Coba Pak. saya screen ya. Ya, saya share screen ya. Ini YAML-nya mau ditimpa ini, Pak. Apa? YAML-nya mau ditimpa yang ada di web di mana Boleh. WA group ini. Boleh coba yang terakhir ditimpa kalau misalnya masih Nah, ya. Yang terakhir aja. Kalau yang terakhir saya sudah jalan, yang true. yang Atas-atasnya terakhir. Pak. Kalau udah Errornya, jalan nggak apa-apa, kalau nggak usah ditimpa kalau udah jalan. Oke, Pak. Ini saya sudah share. Terminal problem bersihnya gimana sih? Ini dihapus dulu aja Pak kontainernya Pak. Satu baris 39 sampai ini dihapus lagi. Baris 39 sampai bawahnya mana ya? Terus ke bawah. Nah, Ini. sampai 53 dihapus. Gitu. Nah, udah save. Coba ke public.yaml. Oke, saya kasih ini aja, kasih kontrol aja ke Pak Ilham. Oke. ini dia ada yang salah. Bentar, saya kontrol. Mas Ilham, itu image-nya dia bikin folder lagi image, padahal nggak usah. Oh iya, 2 folder. Ini. Itu errornya. Itu Pak Jaja kira-kira. Ini Pak Jaja lihat nggak Pak? Jadi saya dalam folder image ada folder image lagi. Sementara di Flutter Bapak bacanya satu folder image aja. Kalau gitu tinggal nambahin folder aja bisa nggak? Nggak bisa? Bisa. Ya, Bisa. sih. Tapi nanti Keluarin Bapak aja, nanti bingung lagi. keluarin satu aja. image aja, image-nya di itu, Mas. Di foldernya aja kamu copy, Bro. Ya, Kamu oke. move semua. Nah, Ya, coba buka. nah coba Pak. Nah, Ctrl S. Ctrl S, Pak. Ini Saya. Ya. Ctrl S. Nah, udah nggak error tuh. Oh. Nah, kalau kayak gini udah benar. Dia udah kebaca Nah, nih. ada problemnya tuh. Ada problemnya satu tuh. Coba perhatikan, ada problemnya satu. Nah, kayak gini. Ini karena belum ada isinya. Nah, ini jangan langsung dianggap error. Iya. Jadi kalau ada hijau begini, Pak, dia biasanya kalau error nih kayak gini misalnya nih. Kasih satu ketik apa gitulah, Mas Ilham. Slash atau apa biar muncul error. Nah, bedakan antara silang merah dan tanda seru biru. Tanda seru apa tanda apa ini? Iya. Nah, kalau i biru itu dia nggak masalah. Nggak masalah dia itu errornya. Itu bukan error yang diwajib dibenerin gitu, nggak usah. Kalau yang merah fatal lah. Ini fatal lah. Yang merah-merah ini yang wajib, yang silang merah. Ya. Gitu. Kira-kira gitu Pak Jaja. Oke. Oke, ini dihapus. Yang tadi di-copyin di sini Pak. Untuk yang return-nya. Return. Itu saya udah copy semua. Yang di WhatsApp coba copy semua, Pak. Di WhatsApp, Pak. Paling akhir punya saya aja ambil.
Nah, Kopi ini. dari atas lagi. Ini Iya, ya. di atas. Boleh yang atas. Yang mana? Dari kelas aja iya. ya. Dari Ya, kelas. Pak. Boleh, Pak. Enak jaja tinggal ngopi-ngopi. Dari kelas berarti, dari jangan dibawa impor berarti. Dari kelas atas. Belum ngetik belas. Oh, ono fasilitas kopi yuk. Iya. Ini Oke, masalahnya Pak, udah. gini, Pak Ilham. Ya, kadang-kadang kita mesti harus panggil komen apa dalam di login screen dart ini kita juga belum paham gitu. Kadang-kadang ini harus manggil apa? Kok bisa manggil kolom? Kok bisa manggil? Oh. Itu yang kadang ini. Ya, Jadi- awal pertama-tama mungkin agak Butuh bingung, Pak, jam nanti. terbang kali, Cak. Hah? Jadi bacanya gini Butuh aja, jam Pak. terbang. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, dari hasilnya, oh ini pakai apa, pakai Ya, apa. baru gitu. bisa diotak-atik gitu ya. Ya. Nantinya. Oke. Jadi sebenarnya widget di Flutter itu ada banyak banget. Nah, kita yang perlukan aja dipakai. Oke, gua Pak Maulana. Ayo, Pak. Ini yang ini ya, yang terakhir ya. Harus di copy semua ini ya. Di copy terakhir itu Yang sama. yang di Terakhir login itu dart. baru sampai sini sih. Sampai kontainer. Nah, Bantu, ini nanti untuk bagian headernya. Bagian headernya itu saya jelaskan sedikit ya. Di sini ada kontainer. Jadi kontainer itu berbentuk sebuah kotak. Dia bisa ada bordernya, bisa ada warnanya. Kalau dikasih warna, di sini karena colornya white, berarti warnanya putih dan nggak kelihatan ya. Jadi kontainerku kotak gitu ya. Iya, kotak. Ya. Bentuknya persegi, bisa persegi panjang, tergantung dari width Masih sama Islam. Coba height-nya. di-run dulu deh, biar jadi mereka bisa paham. Oh, ini boleh. kontainer. Nah, di-run dulu. Di-run Tapi ke main emulatornya. .dart-nya belum jadi nih. Kita bikin dulu ya main .dart-nya ya. Karena halaman utamanya. Bentar. Main .dart. Jadi nunggu kopian aja ini. Ya, nunggu kopi aja. Ini kepanjangan nih. Login screen. Belum ada. Nah. Untuk halaman mainnya seperti ini ya. Jadi nanti yang dijalankan pertama kali itu login screen. Kan pertama kali dijalankan itu pas point main itu halaman main nih. My app. Di dalam my app itu di return-nya itu material up. Material up jadi cuma satu kali aja. Kita bikinnya di sini nih di halaman main. Kalau misalnya scaffold-nya itu di masing-masing screen nanti. Kemarin kan kita gabung ya jadi satu. Di sini ada judulnya, ada halaman home-nya itu mau dijalankan kemana nih? Nah, coba sekarang kita jalankan. Kapan? Harus buka dulu itunya ya, emulatornya. Ya. Ya, betul, Pak. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini halaman header-nya seperti ini. Kalau kemarin itu ada app bar-nya, karena kita nggak butuh nih. Dan ini jadi bentuknya seperti ini. Saya jelaskan di sini ya. Ini bagian header itu posisinya dari atas sampai sini. Sini itu width itu posisi ke samping ya. Posisi ke sampingnya itu media query of context size width. Jadi dia mengikuti layar. Kalau misalnya kita pakai tablet, dia ukurannya itu sama tablet. Kalau misalnya kita di sini isi 300, dia nggak ngikutin tablet. Jadi kontainer itu sebenarnya bentuknya kotak segini. Dari sini, sini gitu. Bentuknya. Nah, ini kontainer kayak gini. Background color-nya white, ini belakangnya warna putih. Kemudian ukuran width-nya itu sama dengan ukuran layar. Dan ukuran height-nya itu ukuran layar dibagi 2,5.
Jadi kurang lebih segitu, misalnya layarnya 100 bagi 2,5 jadi berapa? 4 atau berapa? Dia ngikutin ukurannya. Halo, Pak Idon, Pak Jaja, nanti. Nah, Ya. maksudnya Pak Ilham adalah, jadi misalnya layarnya tebalnya berapa piksel per piksel gitu ya, 100 piksel misalnya, tingginya 100 piksel. Nah, dibikin lebarnya ini pakai media Ngikutin ya? query, jadi dia responsif. Mau berapapun ukuran layarnya, dia bakal sesuaikan dengan itu lebarnya. Oh, maksudnya dinamis. Nah, Ya, dinamis. dinamis sesuai Responsif gadgetnya. apa dinamis? Karena kalau kita bikin statik, takutnya ukuran handphone sekarang kan tablet kan beda-beda, Pak. Nah, kita coba di ya. sini ya. Ini 20 ini misalnya fungsinya. kayak gini nih. Kalau 20, Nah, kayak gini bikinnya 20 misalnya. kayak gitu kecil. Kayak Nah, gitu. ini 20. Yang 20 deh 200. Kalau kita bikinnya statis, ini yang tampil akan begini. Nah, walaupun kita buka di tablet, ukurannya tetap segini. Itu kalau yang statis. Kalau yang dinamis dia ngikutin ukuran layar. Fungsinya itu kita pakai media query of context size width. Nah, untuk 2,5 ini pembagi aja. Misalnya bagi 2, berarti setengah dari ukuran layar ya. Nah, setengahnya di sini, setengahnya buat yang bawah seperti itu. Itu Ctrl S tadi ya, teman? Shift R, Pak. Jadi kita Shift R. isi misalnya di sini 10, Ctrl S, kemudian di bagian konsolnya sini Shift R. Shift R. Nah, di footer tuh ada juga kayak bottom overflow pixel. Ini karena ukuran ininya lebih besar dan ukuran layarnya lebih kecil. Logonya itu 200, tapi ukuran si kontainernya itu lebih kecil dari logo. Nggak boleh itu, Pak. Jadi ada bottom overflow, jadi harus lebih besar. Gitu, Pak. Jadi kalau ngoding mobile tuh, ini perlu diperhatikan. Ctrl S terus Ctrl Shift Shift R. Shift R, R. Atau R juga bisa. Kalau R untuk refresh biasa. Kalau R besar itu kalau jalan yang di terminal ya? Ya. Kalau dijalanin di terminal, Pak. Kalau pakai F5 Kursornya dia, dipindah ke terminal dulu ya? Diklik ya? ya, diklik dulu Pak gini. Terus Ya. kontrol. Ketik R. Nggak usah kontrol, Pak. R kecil aja, R kecil. R kecil atau kalau itu R besar. R besar itu R besar, restart semuanya deh. Restart. Biasanya Tapi kalau login gambar- screen-nya di copy kita kan? Ya, Belum ada kan login screen-nya? login SIM belum ada. Ya belum. Ya. Ini Belum, baru bagian Kan atasnya. baru pakai image. Bagian atasnya udah tampil ya. Berarti kalau gambarnya tampil itu udah bener nih untuk di Papsec Yamalnya tadi. Untuk hack-nya ini sengaja sih dibikin statis aja 200 dulu aja. Sesuai kebutuhan. Kemudian untuk bagian padding. Nah, ini untuk bagian field. Bagiannya. Kita sampai habis dulu ya sesinya, baru istirahat. Nah, ini untuk bagian field loginnya nanti. Kenapa masih banyak merah? Karena untuk input fieldnya ini kita bikin sendiri. Itu nanti di widget bikinnya. Saya share dulu nih untuk widgetnya, namanya field, input field. Saya share di WhatsApp. Nama filenya klik kanan, new file, input, field, .dart. Kemudian pastekan yang di WhatsApp. Nah, ini untuk membuat field yang sudah kita buat sendiri kelas-kelasnya. Seperti ini. Fungsinya sih supaya lebih dinamis aja. Jadi supaya nggak memenuhi layar. Kalau misalnya kita buat di sini berkali-kali, bakalan panjang Pak nanti. Ini kan sekitar berapa nih?
sekitar 43 line ya. Kalau untuk membuat satu field 43, kalau ada 10 bit berarti ada 430 row ya, lebih banyak. Jadi codingnya itu nggak bersih. Jadi kita pisahkan. Gitu. Nah, untuk mengelingkannya ke sini, ke input field, tinggal klik tanda seru. Gitu. Ngopi aja nanti ya. Ya, itu udah saya copy ke WhatsApp, Pak. Nah, Di itu WhatsApp. dikopikan ke Login Ini. screen, Pak. WhatsApp, terus yang di Ya, WhatsApp ya. itu kemudian bikin file baru namanya inputfield.dart. Nah, Di sesuai bawah namanya di widget. Input_field.dart ya. Ya. Terus sekalian aja lah widgetnya tambahin lagi sama primary button itu buat tombolnya. Kita bikin dulu ya. Ini saya share lagi di WhatsApp untuk yang primary ya. Main.dart-nya tadi di-share dulu, dibagiin dulu, Pak, sekalian. Main.dart belum ya? Belum. Sama nanti bacanya itu dari nama ininya aja ya, nama kelas. Oh, main berarti main.dart. Terus yang input field berarti input field.dart. Primary button.dart. Nah, ini main.dart-nya. Nanti kita butuh nih di halaman login itu kan butuh primary button untuk tombol, input field untuk field-fieldnya username sama password gitu kan. Sebenarnya kita bisa buat sendiri, cuma lebih bagus dipisahkan karena ini kodenya itu untuk membuat field itu sebenarnya yang ini text input, text field. Cuma kita customasi ada paddingnya, ada warnanya, ada ukurannya jadi sirkular, nggak kotak kayak biasa. Biasanya kan kotak, ini jadi lebih bagus lagi lah. Desain kalau di website itu ini CSS-nya lah, Pak. Di bagian widget kita bikin CSS-nya, nanti tinggal dipanggil. Primary button, import, loginnya, jangan dulu. Username controlnya belum ada. Username control. Ada di sini. Oke, dengan error. Nah, ini tampilan login screen yang terakhir nih. Dibandingkan aja. Nanti tampilannya seperti ini. Ini username. Kita ambil dari input field ini. Password juga kita ambil. Nah, fungsinya widget itu. Jadi kita bisa gunakan berkali-kali. Di sini kan kita butuh dua nih. Fieldnya, username sama password. Jadi kita tinggal panggil aja input fieldnya. Contohnya di sini. Nah, input field yang satu untuk username. Kemudian ada spasi, size box. Dan input field kedua untuk password. Ini username, ini password. Dan yang terakhir itu investasi primary button untuk tombol loginnya. Seperti itu. Coba diatur dulu.